Jadi beberapa minggu lalu kita membahas mengenai konseling dalam pemuritan, gitu ya. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita mengkonseling seseorang. Jadi dalam bukunya penulisnya ini si Kevin, gitu ya. Kevin D. Huggins, gitu ya. Dalam bukunya ini dia menuliskan bagaimana sih dia mengkonseling seseorang. Jadi dia adalah seorang pendeta, gitu ya, di sebuah gereja. Terus kemudian dia mencoba untuk mengkonseling orang yang sedang bermasalah. Jadi di gereja itu ada kayak sebuah sesi gitu ya, untuk misalnya orang-orang yang perlu konseling dan pendeta itu akan melayani, misalnya gitu ya. Nah, kemudian dia melayani dan itu dia merekam peristiwa itu. Jadi si Kevin ini merekam, lalu seminggu setelahnya dia dengan orang yang dia konseling, mereka kan berbincang-bincang dan melihat rekaman yang sudah mereka lakukan. Nah, si Kevin terkejut karena orang yang dikonselingi, gitu, sebut aja si A, gitu ya. Si A ini bicara sama si Kevin, Pak, ketika mereka melihat videonya, terus Pak itu setelah melihat videonya dia ngomong, gitu kan, si Kevin ngomong, gimana? Maksudnya sesi konseling kita. Lalu si A ini ngomong, ya seperti yang Bapak lihat di video. Peristiwa itu terjadi begitu, istilahnya itu kayaknya begitu dingin. Sehingga aku nggak bisa mengungkapkan apa saja yang maksudnya itu yang dia ingin ungkapkan. Oh iya dah, kenapa kok bisa dingin? Gitu. Si Kevin itu ngomong gitu. Kenapa? Apa yang kurang dari sesi itu? Lihatlah Bapak waktu ngobrol ini ketika itu aku merasa Bapak tidak mengatakannya secara sungguh-sungguh, dan itu saya merasa bahwa Bapak itu hanya seperti misalnya pura-pura, karena bertanya karena itu adalah sesi konseling, gitu kan. Lalu terus kemudian dia, oh begitu Kak, begitu aku harus merubahnya. Apa yang harus aku rubah? Jadi dia ngomong sama orang yang dikonselingi sama dia, sambil melihat video rekamannya. Terus minggu depan dia mengulanginya, menganukannya lagi, mencobanya lagi, lalu kan di video begitu ya. Terus kemudian direview lagi. Minggu depannya direview lagi. Gimana? Apakah sudah lebih baik? Apakah konseling kita berjalan dengan efektif? Apakah kamu sudah bisa mengungkapkan semua isi hatimu atau mengungkap semua permasalahan dan sebagainya? Pertamanya sih iya. Lalu ketika mulai lebih dalam begitu ya, ternyata hal itu membuat aku tidak nyaman. Loh, apa ya gak nyaman? Kayaknya Bapak ini terlalu perfeksionis gitu. Dan kayaknya seperti terlihat sama seperti minggu lalu, pura-pura begitu ya, dan kayaknya Bapak ini ingin menjaga image Bapak di depan kamera reviewan yang mereka rekam, misalnya gitu. Jadi supaya direkam, gitu, makanya dia membuat pertanyaan dan bertanya seformal mungkin dan mungkin supaya terlihat maksudnya itu bagus begitulah di depan kamera. Tapi itu enggak, sama sekali tidak menjawab apa yang dirasakan oleh si A tadi. Terus kemudian si Kevin ini pusing, bingung gitu ya. Si pendetanya ini apa yang kurang? Dia terus dia percobaan 3 ke 4 sama begitu ya. Dia mencoba menggali, lalu dia akhirnya menemukan satu hal. Ternyata si Kevin ini, si pendetanya ini yang menulis buku ini, dia juga memiliki sebuah kekurangan. Dia nggak bisa, maksudnya dalam hatinya, gitu, dia ada permasalahan dalam hatinya sendiri. Dia nggak bisa, maksudnya itu dia nggak mau terlalu terlibat dengan orang lain. Jadi ini pendeta, gitu ya. Jadi pendeta, dia ingin menyamarkan bahwa dia ini seolah-olah dia ini care, gitu ya, dengan orang lain. Tapi dalam hatinya dia ini nggak mau menambah permasalahan dalam hidupnya dia. Ngerti ya? Jadi kalau orang konseling, gitu ya, mendengarkan orang bermasalah, permasalahan orang, oh iya, bla 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 gitu ya. Tapi dia nggak mau, istilahnya itu permasalahan itu untuk dia itu nggak mau terlalu, maksudnya masuk ke dalam permasalahan itu dan kemudian dia terlibat dalam permasalahan tersebut. Sehingga itu membuat dia menjaga
jarak antara dia dengan si A ini tadi. Lalu dia mulai menyadari kesalahannya itu. Ketika dia melihat rekaman-rekamannya dia, semakin lama dia semakin melihat bahwa dia seolah-olah ingin terlihat tampil baik gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Karena permasalahannya adalah dalam dirinya sendiri. Jadi dalam buku ini gitu ya, dan mungkin dalam buku Kristen yang lain mengenai konseling dan psikologis gitu, permasalahan yang ada gitu, itu adalah bagaimana kita, sejauh mana kita berani untuk mengasihi orang lain. Nah ini makanya di sesi-sesi yang sebelum-sebelumnya ini mentoring dan konseling, kenapa sih kok aku mengungkapkan mengenai permasalahan-permasalahan terus kemudian ke dalam diri kita sendiri masing-masing? Karena ketika kita berharap untuk kita mengkonseling orang lain gitu ya, kita nggak akan bisa secara natural mengkonseling orang lain kalau dalam diri kita itu masih terdapat istilahnya itu, kita ini masih belum tahu apa sih kelemahan diri kita, dan juga kita ini kurang mengasihi di mana, dan apa sih kekurangan kita, sampai di mana sih kita ini mengasihi orang lain seberapa besar, seperti itu. Karena hal tersebut itu yang akan nanti menghalangi ketika kita akan mengkonseling seseorang itu lebih dalam. Karena misalnya permasalahan seseorang itu pasti dalam sekali gitu ya. Misal aku pernah bertanya jawab gitu ya, mewawancara seorang anak di Petra gitu, untuk mereka masuk ke ya apalah, diterima untuk apa ya tingkat yang lebih tinggi kan, seperti itu, masuk ke konseling yang lebih tinggi kan, ya. Terus kemudian dia menyebutkan gitu, permasalahannya itu pelik gitu, bahkan ada yang sampai ke kejiwaan. Jadi dia pernah ke psikolog gitu ya, ke psikolog. Sebenarnya dokternya ini ngomong dia ini ada kompulsif disorder atau seperti apa gitu. Jadi dalam dirinya itu dia tuh bisa berpikir gitu ya. Jadi dia memikirkan, jadi dia itu terlalu khawatir gitu ya. Jadi saking khawatirnya sampai dia itu akhirnya bisa memikirkan kayak misalnya papa nih nanti pergi naik pesawat gitu ya, mau pergi naik pesawat gitu ya. Dia itu sama mikir papanya nanti kecelakaan lah, nanti mati lah, nanti dia itu bisa sendirian lah, dia nggak ada orang tua dan sebagainya. Itu pemikiran itu sampai mencengkram dirinya dia gitu ya. Jadi ini permasalahan psikologis. Tapi setelah itu dia fine aja gitu ya. Nah kadang aku sing denger wae, wih gila ini permasalahan ini aku rasanya kok gak bisa tangani ya gitu ya. Nah itu sudah agaknya itu bisa menjauhkan diriku dengan dirinya dia, itu sama aku membuat barrier misalnya seperti itu. Nah kadang kita melakukan misalnya Eka gitu ya, pernah mengonselingi sama LGBT, dia nggak pernah istilahnya itu nggak pernah berkutat dengan dunia itu gitu ya. Terus kemudian ada orang yang seperti itu, terus kemudian konseling dengan kita gitu, atau mungkin berbincang-bincang secara serius dengan kita, tiba-tiba kita memasang barrier tersendiri gitu ya. Ya mungkin nggak se-ekstrem itu gitu ya, tapi kadang ketika kita tidak menyadari bahwa kita ini sampai di mana kapasitas kita untuk mengasihi gitu ya, kita akan mulai memasang barrier tersendiri. Ketika kita mendengarkan permasalahan seseorang itu terlalu besar buat kita, dia memasang barrier tersendiri. Nah ini yang perlu kita juga harus koreksi dalam diri kita sendiri masing-masing. Nah kalau kita harus benar-benar membenarkan, maksudnya itu membetuli diri kita sendiri gitu ya, mengkoreksi diri kita sendiri sejauh mana kita mengasihi seseorang. Karena sejauh mana kita mengasihi seseorang itu yang akan nanti membawa kita sejauh mana kita bisa mengkonseling orang ini dengan sungguh-sungguh dan sedalam mungkin misalnya. Nah, ini bukunya gitu ya. Bukunya ini dia memberikan beberapa tahapan ketika seseorang ini datang untuk konseling dengan orang. Yang pertama adalah korban yang reaktif. Jadi ketika orang ini mendapatkan permasalahan, dia biasanya merasa dirinya adalah sebagai korban gitu ya. Kemudian dia mengatakan,
kenapa Tuhan? Kenapa kok seperti ini? Gitu ya. Ini adalah reaksi pertama orang-orang biasanya. Jadi pertanyaan mereka itu biasanya itu adalah bagaimana cara mengubah dunianya mereka. Gimana caranya aku bisa merubah sekeliling saya ini supaya saya lebih baik. Ini. Terus yang kedua adalah pemberontak dalam pikiran. Jadi setelah korban yang reaktif, kemudian biasanya setelah menjadi korban, kemudian dia biasanya itu ketika nggak mendapatkan jawaban, terus kemudian dia mulai merenung gitu ya, terus kemudian biasanya mulai ke tahap yang selanjutnya itu adalah pemberontak dalam pikiran. Jadi pikiran itu, aku pengen itu tapi aku nggak bisa. Jadi dalam pikiran dia memberontak. Aku nggak kayak gini gitu. Dan ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu adalah, aku ini salah apa? Gitu. Tadi setelah menyalahkan lingkungannya gitu ya, gimana cara mengubah lingkungan ini? Jadi sampai akhirnya tanya Tuhan, salah apa aku Tuhan? Gitu toh. Mari gak bisa nemu jawabannya, itu salah apa aku Tuhan? Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Ya, biasanya seperti itu, menyalahkan kondisi dan menyalahkan Tuhan, terus kemudian jadi pemberontak dalam pikiran. Terus yang ketiga itu adalah ketika dia sudah mulai mengerti gitu ya, mulai bertobat gitu ya. Biasanya dia akan menjadi pencari yang bertobat. Pencari yang bertobat ini pertanyaannya adalah bagaimana cara saya untuk saya ini bisa berubah. Jadi dia menyadari kalau luar nggak bisa, berarti gimana cara merubah saya sendiri. Terus yang keempat itu adalah penyembah yang diperdamaikan. Jadi setelah dia mencari gitu ya, bertobat, mencari, nggak nemu-nemu, terus kemudian akhirnya ketika dia ketemu Tuhan gitu kan, dia ketemu bagaimana dia mau berelasi dengan Tuhan. Jadi penyembah yang diperdamaikan, jadi sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Ini seperti kisahnya Ayub gitu ya. Jadi kita ngambil kisah-kisah. Jadi setelah dia diperdamaikan, dia akan menjadi seorang pelayan yang bertanggung jawab. Jadi itu adalah stage-stage-nya. Nah, kita harus tahu teman kita ini sudah sampai di mana. Nah, mungkin kita ngomong hal yang sama di kelima tahap ini. Pasti beda-beda. Kan nggak akan nyambung kalau misalnya orang itu sudah mengerti bagaimana dia harus bertindak, tapi dia itu merasa buntu misalnya gitu ya. Misalnya dia perlu dikuatkan, misalnya dia sudah mengerti dasar-dasarnya gitu ya. Dia mengerti dia salah gitu ya. Dia mengerti dia harus berubah. Nah, mungkin kita memberikan masukan dia bahwa dia ini harus kenal Tuhan, harus bertobat, nggak mungkin. Sudah lewat gitu ya. Yang benar tuh kayak gini, itu nggak mungkin kita ngasih tahu ke dia seperti itu. Gitu ya. Itu kan berbeda dengan ketika dia pertama kali, ketika seseorang yang mungkin nggak kenal Tuhan sama sekali gitu ya. Kemudian dia merasa dirinya ditimpa oleh masalah yang berat gitu ya. Terus kemudian dia menyalahkan seluruh dunia. Nah, ini kita harus mulai memberikan dia bagaimana caranya dia berpikir bahwa pemikiranmu itu salah. Tapi itu dalam situasi dia masih tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ini berat. Dia di penulis ini itu menyajikan dalam 5 tahapan tadi. Bagaimana kita meng-approach seseorang dengan level-level yang berbeda-beda tadi. Gitu ya. Nah, kita akan mulai masuk gitu ya. Mulai masuk ke yang pertama. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang korban yang reaktif ini gitu ya. Dan kemudian kita membentuk sebuah hubungan konseling. Gitu. Tuhan Yesus ini luar biasa. Ketika dia ngomong sama orang, ada seorang pemuda kaya gitu ya. Pemuda kaya ini datang ke Yesus, terus dia ngomong, Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat, gitu ya. Semua hukum Taurat ini aku sudah lakukan. Aku sudah tidak mencuri, bla bla bla, itu semua sudah lakukan. Terus apa yang kurang Tuhan dari dia? Wah, ini orang luar biasa, dia pede sekali gitu ya. Dia pede sekali sehingga dia itu merasa bahwa dirinya sudah benar, terus kemudian dia mencari pembenaran ke Tuhan kalau dia ingin pujian atau entah itu sesuatu apapun itu gitu ya, dia ingin tahu mengenai dirinya, tapi dalam tanda kutip gitu ya, dia ingin Tuhan itu menunjukkan dia itu salah
Apa salah? Gitu kan? Salahku apa tuh? Ini masuk yang kedua. Nah, Tuhan di sini gitu ya. Ini kalau di sini ketika ini pikiran yang memberontak begitu ya, itu harus dibimbing. Nah, pembimbingan Yesus itu luar biasa. Jadi cuma ngomong beberapa kata gitu ya. Ya kamu pulang, jual semua hartamu, lalu ikutlah aku. Nah, ini tujuannya jelas. Pulang, jual harta, terus ikut aku. Ini berarti sudah masuk nanti ke stage yang 3, yaitu pencari yang bertobat, lalu penyembah begitu ya. Penyembah yang diperdamaikan. Jadi ini sudah masuk ke level yang berikutnya nanti. Jadi ini langsung Tuhan itu langsung memberikan saran itu, mungkin dia kan sedih gitu ya, pulang sedih, terus dia mikir, apa Yesus ngomong seperti itu? Kalau aku sedih, terus kemudian aku merasa hartaku ini banyak, berarti mungkin gitu kalau misalnya dia mengkoreksi dirinya sendiri, gitu ya. Kalau dia bisa mengkoreksi dirinya sendiri dan mungkin dia berpikir ketika dia dalam perjalanan pulang, tapi ya kita nggak tahu itu, gitu kan? Itu kan another story, gitu ya. Nggak pernah dituliskan dari Alkitab. Siapa orangnya pun nggak tahu, gitu kan? Tapi misalnya Tuhan memberikan kata-kata yang membimbing dia. Bukan sebuah kata-kata yang mungkin kalau misalnya kita ngomong, oh ya bagus, lanjutkan gitu kan. Dia kalau cuma lanjutkan kok, dia nggak akan pergi ke stage yang berikutnya. Dia kan cuma stuck di ini ketika dia menjalankan ya sudah itu hukum Taurat gitu ya. Menyembah maksudnya tidak ada Allah lain gitu ya, terus kemudian kuduskan hari Sabat, tapi dia nggak akan merubah konsep dalam hatinya dia. Jadi dia cuma menjalani itu. Nah, ini adalah perubahan yang diharapkan oleh Yesus. Bagaimana dia mencintai Tuhan itu lebih daripada segalanya. Ketika dia menyadari bahwa dia sedih ketika hartanya dijual, berarti seharusnya dia harus mengkoreksi gitu ya. Kita harus melihat bahwa dia harus mengkoreksi masalah mengenai hatinya dia. Bagaimana hatinya dia melihat bahwa harta itu lebih penting daripada Tuhan sendiri, mengikut Tuhan. Nah, ini adalah kata-kata yang dilontarkan oleh Yesus. Selalu memberikan sesuatu yang lebih more gitu ya, untuk orang itu merubah. Nah, kita akan melihat begitu ya, kata-kata untuk membentuk hubungan konseling. Ini kita akan melihat di kejadian mengenai Yesus waktu itu lagi di Samaria gitu, dengan seorang perempuan. Kita akan lihat di Yohanes 4 ayat 10 sampai 15. Kita semua sudah tahu ya ceritanya ya. Kita akan langsung bahas per bagian-bagian. Aku akan bacakan gitu ya. Yohanes 4 ayat 10 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan hauslah. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah kepada aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Jadi ini adalah kisah ketika itu Yesus haus minta air minum gitu ya. Ada seorang perempuan siang-siang begitu, siang bolong, pergi ke sumur itu untuk memberikan Yesus minum. Terus Yesus minta, terus kemudian ya tadi percakapan yang terjadi. Nah, di percakapan ini gitu, kita akan melihat bahwa perempuan ini berfokus kepada hidup materialnya dia. Kita lihat ini percakapannya. Gitu ya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Fokus dari perempuan ini adalah bagaimana dia nggak usah lagi pergi ke sumur itu untuk mengambil air. Karena ketika dia pergi ke sumur itu siang-siang, gitu ya. Kenapa kok siang-siang, gitu ya? Nah, ini kan ceritanya
Katanya kalau siang-siang itu supaya menghindari banyak orang gitu ya. Kalau pagi-pagi kan biasanya menimba air, perempuan-perempuan menimba air. Kalau siang itu sudah panas, nggak ada yang mau pergi, dia pergi karena dia nggak mau ketemu sama orang-orang lain, takut dihujat begitu ya. Kalau kita lihat ceritanya, dia tidur bersama dengan beberapa orang pria, dan pria yang ada bersamanya gitu ya, itu bukan suaminya. Jadi misalnya dia memiliki kehidupan yang cukup buruk gitu ya, dan kemudian dia harus datang siang-siang ke sumur itu untuk menghindari orang-orang yang lain, gitu kan? Lalu ketika Yesus menawarkan dia air hidup, konsep dan juga apa yang dia lihat itu adalah pasti pertama itu, ya apa Tuhan, supaya aku ini supaya nggak haus lagi, supaya nggak datang lagi ke sumur ini. Kalau nggak datang ke sumur ini ya nggak usah susah-susah. Aku nggak perlu lagi ke sumur ini toh, berarti aku nggak usah susah-susah untuk menghindari orang-orang lain, aku nggak perlu gitu. Aku cukup dengan air yang Tuhan sudah berikan, kayak gitu. Nah, ini fokusnya itu lebih ke arah materi. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dia itu secara instan. Wah, ini permasalahanku selesai. Aku sudah nggak usah mempermalukan diriku lagi untuk, misalnya ada orang lihat aku datang ke sumur siang-siang seperti ini, aku juga nggak usah susah-susah harus menyembunyikan diriku begitu ya. Nggak usah susah. Jadi permasalahan selesai secara instan. Tapi Yesus tahu begitu ya. Terus kemudian dia mau merubah bagaimana dia supaya fokus pandangannya itu nggak lagi ke arah materi tadi, gitu ya, ke arah material. Nah ini kita akan lihat di ini selanjutnya, gitu ya, kisahnya yang selanjutnya. Di ayat yang ke-19. Nah, dari ayat yang selanjutnya itu Yesus suruh manggil suami ini gitu ya. Tapi suami ini itu enggak ada, terus benar Yesus ngomong, "Ya, kamu memang sudah jujur, kamu enggak kamu enggak tinggal dengan suamimu," misalnya gitu. Terus kemudian di ayat ke-19 kita akan langsung gitu ya. 19. Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus padanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa menghendaki penyembah dengan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Terus kemudian nanti kita akan lihat di ayat yang terakhir, yang 25. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu gitu ya. Jadi ketika perempuan ini dibilang Yesus gitu ya, bahwa dia nggak tinggal dengan suaminya, terus dia ini baru sadar, baru ngerti, oh ini seorang nabi. Apa yang dia bicarakan bukan hal mengenai air yang biasa. Nah ini Tuhan sudah mulai mau merubah fokusnya dia. Dan kemudian ketika dia sadar bahwa ini adalah bukan orang biasa gitu ya, dia mulai mengambil fokus yang berbeda. Si perempuan ini mulai mengambil fokus yang berbeda. Kita lihat di sini dia mengalihkan, tiba-tiba dia berbicara mengenai, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Jadi dia beralih ke arah penyembahan. Jadi dia bukan lagi, ternyata ini bukan soal mengenai materi. Mungkin ini adalah soal mengenai hal-hal yang rohani atau yang agamawi gitu ya, karena dia adalah seorang nabi. Karena itu dia merubah konsepnya lebih ke arah hal menyembah, misalnya begitu. Nah, tapi dalam dia berpikir begitu ya, dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan hal yang kedua, yaitu mengenai ritual agama. Nah, ini dia mau menyelesaikan melalui lingkungan yang di sekitar dia. Ketika orang-orang waktu itu gitu ya, di sini dia itu membahas mengenai orang-orang yang Yahudi begitu ya, itu yang kan mereka orang Samaria gitu ya. Kelasnya itu lebih rendah daripada orang-orang Yahudi, misalnya seperti itu. Dan nabi-nabi dan sebagainya itu mengatakan bahwa tempat penyembahan yang benar itu adalah di Yerusalem, di Bait Allah, misalnya kayak gitu.
Kamu harus ke sana untuk menyembah. Tapi kesulitannya adalah mereka adalah orang-orang Samaria yang mungkin dianggap second class, yang mungkin juga dibenci sama orang-orang Yahudi sendiri. Ini kayak gitu. Mereka ingin diperdamaikan oleh Allah, begitu ya. Mereka mau menyembah Allah, mau masuk ke arah spiritual, tapi sulit. Apalagi perempuan ini, begitu ya. Perempuan ini bukan seorang yang benar, kayak gitu kan. Orang ini adalah orang yang tidur dengan orang yang bukan suaminya, kayak gitu. Nggak tahu entah dia ini perempuan bisa dibilang itu adalah seorang PSK begitu ya, atau mungkin orang yang simpenan orang gitu ya, kita nggak tahu ceritanya. Pokoknya dia bukan dengan suaminya gitu. Jadi dia bukan orang yang benar, tapi dia ini rindu bagaimana dia ini mau memiliki status yang benar, gitu. Tidak ada orang yang mau terus ini status yang bersalah, kayak gitu toh. Kita misalnya penjahat aja juga kepingin gitu kan. Kalau misalnya dia bisa merubah statusnya gitu ya, dia juga nggak pengen jadi penjahat, gitu. Dia juga pengen jadi orang baik, kayak gitu kan. Dia ingin berubah. Gimana caranya berubah, misalnya gitu. Dan dia tahu bahwa Yesusnya adalah seorang nabi. Karena dia ngomong sama Yesus mengenai hal penyembahan. Gimana Tuhan? Bagaimana cara memperbaiki diriku ini? Apakah aku harus menyembah ke Yerusalem? Gitu ya. Terus nanti Yesus ngomong gitu. Ini nenek moyang kami gitu ya. Jadi di ayat 20 dia kan ngomong, si perempuan ini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Wah, dia sudah tahu gitu, Yerusalem tempat orang menyembah. Si nenek moyangnya dia nyembah di atas gunung. Ya ini deketnya dari itu, nggak tahu sih gunung apa. Mungkin ini tahu gunung apa. Jadi ini atas gunung, mungkin gunung entah itu gunung Sion atau apa gitu ya, aku nggak tahu gitu. Gunung Semeru bukan. Jadi di sana ada gunung gitu, mereka menyembah di sana di gunung karena mereka tidak bisa ke Yerusalem, kan gitu. Nah, di sini Yesus mulai merubah lagi gitu, konsep berpikirnya. Kamu nggak bisa istilahnya itu menyembah Tuhan gitu ya, ketika kamu memiliki konsep yang salah dalam penyembahan. Perempuan ini menginginkan konsep penyembahan, dia membawa konsep penyembahan karena dia kan tadi merasa bahwa dia ini adalah orang yang tidak layak gitu ya. Bagaimana cara dia layak? Adalah dengan cara dia kembali dari status mungkin dari agama atau ritual gitu ya. Dia merasa, jadi ada orang, contohnya itu adalah orang-orang yang mungkin setelah dia berbuat dosa, kemudian dia menebusnya dengan pergi ke gereja gitu ya. Ke gereja-gereja. Cek dosanya gak tambah numpuk misalnya. Nah ini konsep-konsep yang keliru begitu ya. Konsep-konsep keliru ketika dia menyembah adalah dia kepingin dia ini diampuni dosanya begitu ya. Dia ini kepingin dibenarkan oleh Tuhan. Akhirnya dia datang beribadah. Nah ini salah begitu ya. Konsep ini yang Tuhan mau benarkan. Nah kalau Tuhan langsung memutar konsepnya gitu ya. Kata Yesus padanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan sudah merubah. Kamu ngomong di gunung ini kamu sekarang nyembah. Nenek moyangmu katanya nyembah di gunung ini. Terus orang Yahudi ngomong di Yerusalem. Tuhan ngomong bukan di dua-duanya. Begitu ya. Jadi Yesus langsung ngomong bukan di dua-duanya. Bukan di gunung, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, gitu ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. So keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang gitu ya, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, penyembah dalam roh dan kebenaran ini maksudnya apa? Jadi Tuhan ini kepingin istilahnya itu merubah perempuan ini, konsep berpikirnya itu kalau kamu mengira bahwa Tuhan itu bisa di-approach dengan kamu itu datang menyembah dia, terus kemudian hubungan statusmu itu menjadi dibenarkan gitu ya. Ini kamu akan seperti istilahnya itu, anggaplah itu seperti pelacur-pelacur rohani, bahasa kasarnya. Istilahnya kamu menyembah Tuhan karena kamu menginginkan sesuatu. Ini sama seperti misalnya kalau dibilang gitu ya, pelacur jasmani itu kan seperti itu toh. Kamu menyerahkan dirimu
karena kamu menginginkan sesuatu dari orang tersebut, uang, imbalan, misalnya kayak gitu. Ini sama, kamu menjadi pelacur rohani ketika kamu menginginkan sesuatu kepada Tuhan, lalu kamu datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah. Ini kamu seperti melacur kepada Tuhan. Kamu kepingin sesuatu kepada Tuhan, oke Tuhan, aku akan datang melayani kamu ke gereja karena aku kepingin kamu berkati aku, misalnya gitu. Ini adalah konsep yang salah. Nah, Tuhan ingin membenarkan itu. Nah, karena Tuhan langsung merubah fokusnya itu pada roh dan kebenaran. Maksudnya roh dan kebenaran ini apa sih? Kebenaran itu adalah, salah satunya itu adalah kita harus jujur, gitu ya. Dengan kelemahan-kelemahan karakter yang dapat kita ubah atau kita kalahkan tanpa bantuan dari Tuhan sendiri. Jadi ketika Tuhan ngomong, kamu harus datang kepadaku dalam roh dan kebenaran, kebenaran ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kita ini gak akan mungkin bisa sempurna, gitu ya. Gak akan mungkin bisa merubah diri kita tanpa Tuhan. Ini adalah kebenaran. Dan juga kita ini memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Ini adalah kebenaran. Ketika kita menyadari kita bersalah, gitu ya. Jadi ini prinsip dari pertobatan, gitu ya. Pertobatan adalah ketika kita menyadari kita bersalah, gitu ya. Ini adalah satu step, gitu ya. Dalam kebenaran. Kebenarannya adalah kita bersalah. Manusia adalah pendosa. Nah, ini kita harus mengerti. Ketika kita nggak nge-approach Tuhan dengan cara yang benar, begitu ya. Maksudnya adalah kita merasa bahwa diri kita benar. Kayak misalnya pria tadi, gitu ya. Pria yang kaya tadi, dia merasa dirinya benar. Aku sudah melakukan hukum Taurat. Terus apa salahku Tuhan? Dia merasa dirinya benar, gitu ya. Dia merasa dirinya nggak bersalah. Maka Tuhan mau merubah konsepnya dan mengatakan, kamu masih kurang satu. Jual hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Nah, ini merubah konsep dia entirely, gitu ya, seluruhnya. Gitu ya. Dia langsung sedih, terus kemudian merenung pulang. Ini yang diharapkan oleh Yesus. Gitu ya. Yesus mengharapkan dia berubah. Gitu. Berubah itu adalah apa? Adalah dia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Tidak bisa kamu datang ke Tuhan dengan arogan, begitu ya. Terus kamu minta sesuatu kepada Tuhan karena kamu sudah melakukan A, B, C, D. Lalu aku minta ini Tuhan, tidak bisa. Kita harus tahu diri, gitu ya, bahwa kita ini berdosa. Kita ini diselamatkan, gitu ya. Tapi kita harus ingat, kita ini adalah pendosa. Nah, ini Tuhan yang mau ngomong dalam kebenaran itu. Dalam roh ini apa, gitu ya? Dalam roh ini adalah datang kepada Tuhan, gitu ya, dengan cara yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Kita nggak akan mungkin bisa datang kepada Tuhan, gitu ya. Kita harus mengerti, gitu ya. Kita harus mengerti ketika kita sudah berdosa. Ketika dalam keberdosaan kita nggak akan bisa datang kepada Tuhan sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Nah, kalau Tuhan ngomong dengan roh, begitu ya. Maksudnya kita adalah mengerti, gitu ya, bahwa kita memerlukan Kristus. Kita memerlukan Roh Kudus untuk mereka menyucikan kita, untuk melayakkan kita, gitu ya, untuk kita datang ke hadapan Allah. Ini adalah dalam roh, gitu ya. Kalau sekarang kan orang-orang sudah dalam roh itu konsepnya itu adalah mungkin, gitu ya. Ini seperti berbahasa roh, gitu ya. Ini sudah datang mengapproach dengan dalam roh, begitu kan. Tapi ketika kita ngomong dalam roh, intisarinya itu adalah kita harus mengapproach Tuhan, begitu ya. Dengan kita menyadari bahwa kita nggak akan bisa datang kepada Tuhan itu sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Ini dalam roh dan kebenaran. Dalam keberadaan kita yang sekarang, kita nggak akan mungkin bisa datang sendiri. Kita perlu Kristus untuk Kristus ini membawa kita kepada Allah Bapa. Misalnya gitu. Jadi ini konsep yang baru. Gitu. Kalau dari perempuan tadi dia ngomong, aku harus datang ke menyembah ke Yerusalem. Apakah harus ke Yerusalem kah? Gitu kan. Supaya aku ini bisa disucikan atau dimurnikan, gitu ya, atau dibersihkan, begitu ya. Terus ngomong enggak. Kamu harus datang dengan dirimu, begitu ya, dengan keberdosaan. Kamu harus mengerti bahwa dirimu adalah orang berdosa dan kamu harus datang melalui aku, perantara. Kamu nggak akan mungkin bisa datang sendiri. Nah, karena Tuhan ngomong dalam roh dan kebenaran. Karena itu adalah kebenarannya. Misalnya seperti itu. Nah, ketika perempuan itu sudah
dibawa ke sana begitu ya. Terus kemudian jawab perempuan itu begitu ya. Wah ya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Wah, ini luar biasa. Begitu ya. Setelah Tuhan ngomong seperti itu, gitu, ini adalah kita akan melihat sebuah lompatan lagi, gitu ya. Lu kok gak nyambung sih, kok orang-orang ke Kristus, gitu kan? Kok Kristus? Tetapi di sini, gitu ya, penulis dari Yohanes ini dia langsung membawa kita ketika dibawa roh dan kebenaran, itu kaitannya adalah langsung pada Mesias atau perantara yang akan mengajarkan sesuatu. Kalau dengan Yahudi dulu itu kan seperti itu. Mesias ini yang akan memperdamaikan, yang akan istilahnya itu menyelamatkan mereka, misalnya kayak gitu. Jadi memperdamaikan dengan Allah, gitu kan. Nah, terus kemudian Tuhan si perempuan ini mengerti itu, gitu ya, langsung disambung ke Kristus. Nah, ini adalah konsep yang kita harus setuju. Bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa dirinya ini pemikiran yang dia lakukannya adalah salah, lalu kemudian kembali kepada Kristus. Dan ini yang diharapkan, gitu ya. Ini yang diharapkan. Dan ini kita akan lihat step-stepnya, garis besarnya, begitu ya. Tadi yang dilihat di sini, di ayat yang Yohanes 4 ayat 25 dan 26, ini adalah memulai perjalanan iman dari perempuan ini. Dari perempuan yang berdosa, begitu ya. Tadi yang dia merasa dirinya ini memerlukan penyelesaian secara instan, begitu ya, dengan air hidup. Air hidup itu aku pengen untuk memenuhi jasmaniku. Aku ingin supaya aku ini nggak diilok-ilok lagi, supaya aku ini terus kemudian gampang lah, nggak usah susah-susah untuk datang ke sumur ini. Terus kemudian dia ke topik penyembahan, yaitu di mana dia bisa mengembalikan statusnya dia dari orang yang berdosa kemudian jadi orang yang benar. Terus kemudian Tuhan ngomong, gak bisa kamu datang seperti itu. Terus kemudian dia langsung Tuhan menyodorkan ke suatu cara yang dia gak mungkin approach, dan kemudian dia tahu satu-satunya cara adalah melalui Kristus, gitu ya, melalui Mesias. Di dalam 25 dituliskan gitu ya. Jawab perempuan itu padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terus kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi ini menutup sesinya bahwa Tuhan memberikan sebuah pengharapan yang mungkin seorang perempuan ini ketika dia mendengarkan bahwa yang dihadapannya ini adalah Kristus itu sendiri, yang dihadapannya adalah Mesias itu sendiri. Ini langsung kita akan lihat ini ayat-ayat berikutnya, gitu ya. Dia langsung meletakkan tempayannya, langsung berlari ke kota, terus dia memberitakan ke seluruh kota mengenai Kristus. Ini adalah perubahan drastis dari orang yang berdosa, terus kemudian dia langsung bisa mengajak orang-orang yang lain untuk bertemu dengan Kristus. Dia melupakan semua permasalahan dirinya karena dia mendapatkan sesuatu yang lebih hebat daripada dirinya. Nah, ini adalah perubahan yang diharapkan oleh Kristus dalam hidup kita juga. Kayak gitu. Jadi ini ayat yang luar biasa. Ini cerita kisah yang luar biasa menggambarkan bagaimana Tuhan ini mengubah hidup seseorang. Nah, ini kita harus belajar dari sini. Bagaimana Tuhan merubah hidup kita. Ini adalah perjalanan pertama iman dari perempuan Samaria ini, gitu ya. Terus kemudian berubahnya apa? Gitu kan. Di Yohanes 4 ayat 10-15 itu adalah bagaimana cara kita untuk membangkitkan rasa lapar dan haus rohani, begitu ya. Tuhan memberikan umpan, gitu ya. Memberikan umpan terlebih dahulu mengenai air. Oke, fokusnya kita adalah air, gitu ya. Ketika Tuhan kan minta air, haus, gitu kan. Tuhan menjadikan sesuatu hal yang wajar mengenai hausnya dia itu menjadi sebuah bagaimana membangkitkan dia lapar dan haus rohani, gitu ya. Mengenai bagaimana kamu tidak akan haus lagi, gitu, kalau kamu menerima air hidup, gitu. Terus kemudian dia, aku pengen Tuhan, aku pengen itu, gitu kan. Ini yang membangkitkan, yang pertama adalah membangkitkan lapar dan haus. Bagaimana dia lapar dan haus akan kejiwaannya dia, atau rohaninya dia. Terus hal yang kedua adalah kita harus melihat hal yang menarik perhatiannya dia. Ketika setelah Tuhan selesai ngomong mengenai air, begitu ya, mengenai air hidup, terus tiba-tiba wanita ini ngomong mengenai penyembahan, gitu kan nggak nyambung, gitu ya. Tapi Tuhan tahu mengenai fokusnya perempuan ini. Yang menarik dia adalah hal mengenai penyembahan.
Karena itu Tuhan langsung membahas mengenai penyembahan juga, tapi membenarkan konsep penyembahannya dia. Nah, ini yang harus kita juga lihat dari orang yang kita konselingi, begitu ya. Apa fokusnya dia atau yang dia sukai, dan bagaimana kita memasukkan hal yang dia sukai, gitu ya, itu untuk merubah konsep hidupnya dia. Nah, ini penting. Tuhan melakukan itu. Jadi Tuhan melakukan dari hal penyembahan. Oke, kamu ngomong penyembahan. Tuhan langsung ngomong mengenai penyembahan. Tapi penyembahan yang benar itu seperti apa? Seperti ini loh. Ini yang Tuhan tawarkan dalam roh dan kebenaran. Ya, gitu loh. Nah, terus kemudian di sini kita akan menaruh ke hal yang ketiga, yaitu adalah memperhatikan mengenai pemikiran utama dan harapannya orang tersebut. Apa sih harapannya wanita ini? Ini kita harus tahu, gitu kan? Apa sih harapan si perempuan Samaria ini, gitu ya? Nah, ini kita juga harus mengaplikasikan dalam ketika kita mengkonseling seseorang. Ketika kita ngobrol-ngobrol sama seseorang, gitu ya, kita nggak akan mungkin seperti Yesus ini langsung tahu, kamu kayak gini, nggak mungkin. Kita harus cari tahu secara detail apa sih yang kamu mau, gitu ya? Apa sih yang pemikiran utama yang kamu mau, gitu ya? Dan juga harapanmu itu apa sih ketika kamu berbicara dengan aku, kayak gitu. Kita harus cari tahu itu. Harapanmu itu apa sih untuk kamu? Kamu punya fokus, gitu ya. Terus harapanmu apa? Pemikiranmu yang utama itu apa? Nah, ini Tuhan ketika ngomong mengenai penyembahan, Tuhan tahu fokus utamanya tadi seperti yang aku ceritakan, gitu ya. Fokus utamanya dia adalah mengenai hal bagaimana dia memulihkan hubungannya dia, gitu ya, dengan Allah, gitu. Makanya dia ngomong mengenai penyembahan. Nah, ini adalah ya istilahnya itu seperti kayak misalnya penafsiran, gitu ya. Bukan penafsiran aja. Ini mungkin seperti dugaan atau atas pendugaan, gitu. Ketika seseorang membaca mengenai ayat ini, gitu ya, dia menduga penulis di sini, gitu ya, dengan referensi buku-buku yang ada, dia menduga-duga apa sih yang paling dibutuhkan oleh perempuan Samaria ini. Kenapa kok dia ngomong mengenai topik penyembahan? Apa kok topik penyembahan setelah air hidup? Kayak gitu. Dan apa sih yang benar-benar dia inginkan? Nah, ini terus digali sampai akhirnya akar permasalahannya adalah ketika setiap orang itu selalu pasti merindukan bagaimana dirinya ini ketika dia tahu dia ini berdosa, gitu ya. Ketika seorang ini tahu dirinya bersalah, gitu ya, bagaimana dia ini bisa dibenarkan, itu pasti. Gitu kan. Anak kecil pun seperti itu. Tapi ini akan berbeda dengan orang ketika dia tidak tahu dia ini berbuat salah atau enggak. Dia akan seperti si pria yang tadi aku di awal menceritakan bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Dia merasa dirinya nggak bersalah. Nah, ini berbahaya. Ketika orang merasa bahwa dirinya ini dia sudah nggak bersalah, atau dia nggak berdosa, atau dia bingung dosa apa yang dia lakukan, ini akan membuat dia hilang fokus apa sih yang kurang dari dirinya dia, apa sih yang harus diperbaiki dari dirinya dia. Dia akan stuck, gitu kan. Pria ini stuck dan dia ingin sesuatu yang lebih, makanya dia ngomong ke Yesus karena dia merasa tahu, Yesus ini orang yang hebat, aku harus ngomong ke Yesus, gitu. Apa sih yang kurang dari aku, kan gitu toh. Dia nggak merasa Yesus hebat kan, dia nggak mungkin ngomong sama Yesus, kayak gitu. Tapi dia memulihkan, dia tahu dia stuck di suatu titik, gitu ya. Terus dia nggak tahu bagaimana dia harus maju ke titik yang berikutnya. Dia merasa dia sudah sempurna. Terus kemudian dia mulai coba tanya ke Yesus, aku ini sudah sempurna nih, apalagi yang kurang dari aku. Lalu Yesus langsung menyingkapkan apa yang kurang dari orang ini. Karena dia pergi dengan sedih, gitu kan. Itu yang kurang dari dirinya dia. Kita bisa melihat dan bisa mempelajari dari kisahnya dia. Tapi nggak tahu mungkin apakah dia mempelajari itu atau enggak, kayak gitu kan. Nah, tapi di perempuan ini, gitu, kita melihat bahwa ketika seseorang sudah merasa bersalah, berdosa, begitu, dia ingin dibenarkan, dia ingin diperdamaikan kembali dengan Allah, tapi nggak tahu caranya gimana. Makanya perempuan ini ngomong mengenai topik penyembahan, misalnya. Nah, itu terus kemudian yang digali sama Yesus. Lalu kemudian dia ngomong mengenai Kristus. Nah, ketika ngomong mengenai Kristus, gitu ya, ini Tuhan ngomong mengenai
bahwa tujuan langsung gitu ya, itu tidak cukup untuk memperoleh yang kamu butuhkan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya tujuan langsung ini adalah sesuatu hal. Misal perempuan ini kepingin diperdamaikan dengan Allah. Oke. Cara penyelesaian langsungnya apa? Cara penyelesaian langsungnya gimana cara aku menyembah Allah? Aku harus datang ke Yerusalem kah? Gimana aku bisa datang ke Yerusalem sedangkan aku orang Samaria? Gimana Tuhan? Ya apa? Selesai no, gitu kan? Gimana cara nih? Gitu loh. Nah terus kemudian Tuhan ngomong hal yang berbeda. Kamu nggak bisa dengan cara langsung seperti itu. Kamu harus tahu mengenai keberadaanmu. Kamu harus datang melalui roh yang berbeda, bukan dengan keinginan-keinginanmu. Kamu kepingin kamu dibenarkan, tapi kamu nggak bisa datang. Kalau misalnya kamu datang kepada Tuhan dengan kamu menginginkan sesuatu. Kalau kamu ingin datang kepada Tuhan, kamu harus datang dengan kerendahan hati bahwa kamu menyatakan dirimu kamu bersalah, kamu berdosa, lalu kamu meminta ampun kepada Tuhan, kamu diperdamaikan dengan Tuhan tanpa embel-embel apapun. Kamu nggak akan bisa membawa keinginan-keinginanmu yang ada di belakang itu. Dan itu pun tidak akan bisa menyelesaikan permasalahanmu secara langsung, yaitu kamu akan dianggap sebagai orang yang suci atau mungkin seorang yang benar gitu ya, karena kamu sudah bisa datang ke bait Allah. Orang yang datang ke bait Allah kan dianggap orang-orang yang sudah benar gitu, bisa menguduskan diri misalnya gitu. Karena waktu itu zaman itu kan kalau datang ke bait Allah itu ketat sekali gitu ya. Mau masuk ke ruang Maha Kudus saya nggak ada yang boleh masuk. Ruang kudus saya harus menyucikan diri, menjauhkan dari hal-hal yang zina-zina, yang misalnya itu najis-najis, ya itu harus menjauhkan diri gitu kan. Nah itu ketika dia ngomong pengen penyembahan, tapi dia merasa aku gak bisa, soalnya aku ini najis, misalnya gitu toh. Terus jelasannya gimana? Cara instannya gimana Tuhan? Tuhan ngomong gak bisa, kamu gak bisa instan. Sama Tuhan kamu gak bisa nego-nego. Kamu datang ke sana terus kamu jadi suci itu nggak bisa. Kamu harus datang dengan dirimu entirely. Nah itu yang diusung sama Tuhan, konsep yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Jadi tujuan langsung itu nggak akan cukup untuk memperoleh apa yang kamu inginkan. Karena yang kamu inginkan sebenarnya bukan itu. Jadi kita harus bisa melihat bahwa misalnya teman-teman kita konseling sama kita gitu, mereka pasti kan pengennya yang instan-instan. Pengennya kan pasti yang, ya apa sih caranya orang saiki loh, ya apa? Nggak bisa. Kalau kamu fokus, kamu harus merubah fokus dari tujuan yang langsung itu, gitu ya. Itu pergi ke tujuan yang utama. Tujuan utamanya apa? Ya merubah karaktermu itu entirely. Ketika kita memulai hubungan relation, istilahnya apa ya? Untuk pemuritan atau memulai hubungan konseling itu nggak akan mungkin bisa dengan misalnya itu kita nggak memiliki tujuan goal yang sama. Tujuan goal yang utama itu apa? Yang sama itu apa? Yang sama dan utama itu. Yang sama dan utama itu pasti adalah merubah konsep berpikir dan juga dalam diri, karakter dalam dirinya mereka masing-masing. Bagaimana mereka mengenal Tuhan secara benar? Bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah ini yang susah, yang orang pasti ribet dan juga pasti memerlukan pembicaraan berikutnya. Nah, gitu. Dan ini biasanya yang orang itu malas gitu. Tapi kita harus membawa ke sana. Kalau kita nggak membawa ke sana, kita kan nggak akan merubah sesuatu apapun di dalam hidup ini. Nah, gitu. Jadi kita perlu mengatakan mengenai kebenaran, ya, tapi harus dengan kasih. Gitu. Nggak akan bisa. Misalnya kita ngomong mengenai kebenaran toh, tapi tanpa kasih. Nah, cara ngomongnya ya kita harus tahu dulu apa sih yang tadi, gitu kan? Ini poin 1, 2, 3 tadi toh. Terus kemudian yang keempat adalah yang ini tadi. Tujuan langsung mereka nggak akan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan mereka atau mungkin menolong mereka, gitu kan? Terus yang terakhir adalah bagaimana kita menolong mereka untuk memulai perjalanan imannya mereka. Nah Tuhan Yesus gitu ya,
menolong perempuan ini gitu ya untuk mulai berpaling kepada Kristus. Ketika dia ngomong Kristus, ya perempuan ini ngomong, oh itu loh, aku dengar katanya ada Kristus yang akan ngomong semua nih. Terus Tuhan langsung ngomong itu aku. Gitu. Itu aku. Terus langsung ketika dia mengerti, dia mulai perjalanan imannya, dia langsung pergi ke kota mengabarkan Injil. Ya, membawa semua orang kepada Kristus. Dan ini yang yang kita harapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kuncinya, kalau bisa nggak bisa ngafalin, kuncinya itu ada 2. Jadi bagaimana kita menggeser pemikiran langsung dari teman-teman kita untuk fokus yang menurut pikirnya dapat menghancurkan mereka kepada hal-hal yang benar-benar dapat menghancurkan mereka. Jadi fokus mereka yang menurut mereka yang menghancurkan hidupnya mereka itu adalah misalkan no money, atau mungkin permasalahan dalam dirinya dia, orang tuanya dia, atau mungkin saudaranya dia, atau pekerjaannya dia, itu yang menghancurkan aku. No, kamu harus yang benar-benar menghancurkan kamu itu adalah pemikiran dan dirimu sendiri. Dan ini kita harus berani untuk mengatakan itu, tapi ya nggak langsung gitu kan, nggak langsung ngomongnya kamu itu sih salah, kamu no, gitu ya. Nggak gitu ya. Ini ada cara-caranya. Caranya tadi. Apa sih yang karena step-stepnya? Ya, gitu. Jadi kita harus menggeser pemikiran mereka. Dari mereka ingin ubah langsung, terus kita mulai menggeser ke apa yang sih benar-benar kamu perlu sebenarnya. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah pemikiran utama untuk untuk menggeser tujuan hubungannya mereka itu dengan perubahan kondisi dan perubahan hatinya mereka. Jadi perubahan hubungannya mereka, jadi hubungannya mereka kan kepingin bagaimana pemikiran utamaku adalah bagaimana aku memperbaiki hubunganku misalnya dengan bosku gitu kan. Bagaimana aku memperbaiki hubungan dengan papa mamaku atau memperbaiki hubungan dengan sekelilingku misalnya kayak gitu. Mengattach lagi diriku dengan mereka misalnya kayak gitu. Tapi yang paling susah adalah perubahan untuk merubah hatinya mereka. Ini susah. Untuk ini seperti yang di konselingi si pendeta tadi. Bagaimana kita mengattach orang lain? Bagaimana kita bisa mengkonselingi dengan sepenuh hati? Dia mencoba dengan berbagai cara A, B, C, D, E, F, G begitu ya. Nggak bisa. Apa nggak bisa? Karena yang paling penting adalah bagaimana hatimu ini berubah. Karena apa yang keluar dari hati, apa yang kamu katakan itu pasti keluarnya dari hati, begitu ya. Kalau hatimu nggak benar, kamu mau ngomong apapun pasti akan tersirat gitu apa yang kamu omongkan. Kayak gitu. Jadi kita nggak akan mungkin bisa mengkonselingi secara tulus gitu ya. Ketika kita nggak memiliki hati untuk kita ini benar-benar menolong teman kita, itu nggak bisa. Itu pasti impossible. Karena kita pasti akan ngomongnya ya secara selingan misalnya kayak gitu. Atau mungkin secara ya wis kayak gini lah, misalnya kayak gitu. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar sepenuh hati. Kayak gitu. Jadi ketika mengkonseling dan mentoring itu merupakan beban yang berat. Aku pun juga merasakan ketika aku mementori anak-anak yang di Petra gitu ya. Kadang ketika aku selesai mentoring, kemudian aku jalan pulang dari Petra gitu ya. Aku selalu mikir, aku ini sudah ngomongnya benar atau enggak ya? Aku ini sudah mikir apa yang sudah dibutuhkan atau enggak ya? Aku ini sudah melakukan yang benar atau enggak ya? Karena ketika kita ngomong gitu ya, ngomong sesuatu hal, ngomong kepada mereka orang-orang ini gitu, anak-anak ini yang mereka aku mentoring, kadang kita ngomong sesuatu hal, tapi sesuatu hal ini mungkin bukan yang mereka butuhkan, gitu ya. Dan itu bisa menjadi sesuatu blunder gitu, di masa depan. Entah itu mereka nggak fokus dengan apa yang aku bicarakan, atau mereka aras-arasan, atau materinya terlalu berat, atau mungkin terlalu jauh dari mereka, jangkau dari kehidupan mereka, jadi susah. Dan nanti mau ke sesi yang berikutnya dan sebagai berikutnya itu akan susah sama. Makanya
perlu belajar terus menerus. Ketika kita ngomong sama orang, ngomong sama memberi nasihat, memberi saran kayak gitu-gitu, itu hal yang cukup cukup riskan dengan berbagai macam kesalahan. Sering melakukan banyak kesalahan gitu. Tapi yang pasti adalah satu hal ini gitu ya. Kita harus juga merubah hatinya kita. Gitu. Seberapa jauh aku ingin mereka ini berubah. Seberapa jauh aku ini mengasihi mereka. Itu harus terus kita pikirkan. Gitu ya. Karena itu yang akan menolong kita, apa yang harus nanti kita memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan. Nah, gitu. Bagaimana membawa mereka kepada sebuah pemikiran yang benar, gitu. Bukan cuma pemikiran sementara yang misalnya, oh ya kamu ngene wae, gitu kan. Justru solusi-solusi yang singkat ini yang mungkin akan merusak mereka. Mereka mengatakan, oh ya wis kata mentorku gini, ya aku ngene ae wis. Wah, tapi mereka nggak membawa mereka sebuah pemikiran atau mungkin perenungan, cara-cara yang instan. Aku pernah salah gitu ya, ngomong sama orang yang ateis gitu ya, ngomong. Jadi dia itu ngomong menganalogikannya itu salah gitu ya aku ya. Tadi dia ngomong, loh kalau gitu Kristus itu kayak ban serep lah. Kalau dari yang aku ngomong kan kayak ban serep gitu. Waduh, aku salah ngomong. Ini aku sudah salah memberikan konsep. Menjadikan Kristus sebagai ban serep. Wah, gawat. Aku sudah salah ngomong. Jadi ketika kita ngomongkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, kadang itu riskan dengan kesalahan penerimaan dan sebagainya, itu riskan sekali. Jadi kita perlu, yang penting adalah bagaimana hati kita berubah, gitu ya. Bagaimana kita mau merubah fokus pandangan mereka dari tujuan langsung mereka ke perubahan karakter. Itu yang paling penting. Nah, step-stepnya ya tadi yang memberikan. Bagaimana menuntun mereka kepada sebuah pemikiran dan kepada Kristus. Ya. Dan mungkin sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan.